Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini. Pada hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang ketiga. Permenungan kita akan diambil dari Injil Lukas bab 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk merenungkan Sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, masa Prapaskah yang kita rayakan, yang kita renungkan sampai pada hari ini senantiasa menyerukan seruan pertobatan. Bertobat artinya apa? Bertobat ialah kita meninggalkan cara hidup yang penuh dengan salah dan dosa, membaharui diri, membawa hidup kita kepada perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Apakah bertobat hanya kita kerjakan pada masa Prapaskah saja? Tidak, bertobat harus kita kerjakan setiap hari, setiap saat. Karena saya yakin dan percaya hari-hari hidup kita tidak lepas dari pengalaman jatuh bangun di dalam salah dan dosa. Maka penting bagi kita untuk masuk pada pertobatan yang sejati, di mana kita sungguh membuka hati, di mana kita sungguh memberi diri, membiarkan rahmat Tuhan Allah bekerja dalam diri kita, membiarkan Tuhan Allah memperbaiki apa saja yang rusak dalam diri kita, apa saja yang telah mencemari hidup kita. Bertobat senantiasa membawa kita kepada perubahan hidup menjadi semakin lebih baik lagi. Inilah yang kita hayati pada masa Prapaskah ini. Kita memulihkan relasi yang mungkin telah cacat, relasi yang telah rusak, baik dengan Tuhan Allah maupun dengan sesama. Panggilan hidup kita sebagai orang beriman juga dituntut untuk menghasilkan buah. Buah apa? Tentu saja buah dari iman yang kita hayati. Iman yang kita miliki harus berbuah dalam laku-laku hidup kita setiap hari. Maka perjuangan kita sebagai orang beriman ialah perjuangan untuk setia, menunjukkan iman kita dalam laku-laku perbuatan kita. Maka pada kesempatan ini mari kita menelisik lebih jauh ke dalam hati kita. Apakah kita sudah menghasilkan buah?
atau kita tidak peduli merawat iman kita, sehingga kehidupan beriman kita mungkin menjadi kerdil, tidak subur karena tidak pernah kita pupuk, tidak pernah kita rawat, sehingga juga tidak menghasilkan buah. Mari kita pupuk, mari kita rawat iman kita agar menghasilkan buah yang terbaik, sehingga bisa kita persembahkan kepada Tuhan Allah. Selamat beraktivitas, selamat merenungkan. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.